Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Saya mau bahas ini ya guys ya. Bang guys, kalau mau jujur-jujuran, harusnya kasih tahu juga probabilitas teknik yang Bang guys pakai berapa persen. Soalnya buat gambaran netizen juga, biar mereka nggak pesimis. Kalau ternyata setelah backtest tekniknya misal biasa aja, karena ya realitanya seperti itu. Atau kalau probabilitasnya tinggi, biar mereka bisa termotivasi untuk belajar lebih keras lagi kalau misal mereka masih banyak loss-nya. Oke. Sekarang saya ada data ini guys. Ini ya, win rate 62,5% ya. Risk to reward 1:3. Ini consecutive loss 5, consecutive profit 4. Average holding period 1D ya. Jadi maksimal 1 hari karena memang day trading ya. Menurut teman-teman ini sudah bagus atau belum? 62,5% biasa aja ya. Banyak mentor-mentor di luar sana probabilitas saya 80%, 85%, 90%. Wah, gede-gede ya. Nah, tapi apakah teman-teman percaya? Nah, sama juga ya guys ya. Teman-teman juga tidak perlu 100% percaya sama saya ya. Jadi di dunia maya ini jangan percaya 100%. Teman-teman cukup buang semua yang jelek, yang tidak cocok dengan pribadi teman-teman, lalu ambil yang baik-baik saja. Ambil yang baik yang bisa membuat teman-teman lebih maju. Oke, bagi teman-teman yang menjawab ini adalah datanya kurang bagus, ya saya cuma mengingatkan sepatah dua patah kata dari salah satu master di Indonesia ini ya. Dia ini mau menjalankan metode yang probabilitasnya 70-30 ya, dengan risk reward rasio 1:1 ya kan. Berarti dari 100 kali trade ya kan, ini hasil akhirnya kan akan plus 40 kali trade ya, betul ya, plus 40 kali trade. Perkara lotnya berapa, jumlah poinnya berapa per trade, itu urusan masing-masing ya kan. Dan atau mau yang 60-40 sekalipun, berarti hasil akhirnya akan plus 20 kali trade. 20 kali trade. Yang jadi pertanyaan adalah nyaman atau enggak menjalankan ini? Cocok atau enggak saat menjalankan ini? Kalau saat menjalankannya, wah saya udah happy dengan hasil ini, ya udah terusin. Saya happy dengan hasil saya 56%. Risk reward rasio 1:2. Saya happy menjalankannya. Oh, probabilitas saya udah ketahuan nih, berapa? Misalkan, ternyata probabilitas saya 60-40. Kan risk reward rasio saya 1:2. Ini mewah sekali metodenya. Terusin, jangan pernah ada yang dirubah. Pembahasan di video ini guys, itu sangat penting karena dari pembahasan di video ini, teman-teman akan berada di step selanjutnya, yaitu kepercayaan diri. Kita mulai. Kita sedang membahas ini guys, trading system. Trading plan atau strategi apapun ya istilahnya ya. Oke, saya beri contoh sederhana terlebih dahulu ya. Anggaplah ini adalah data backtest double top ya. Ini contoh yang paling mudah dulu ya. Nah, ada harga naik. Kemudian harga turun. Nah, ini teman-teman harus validkan dulu. Swing 1, top 1 itu validnya bagaimana? Yang disebut top 1 itu bagaimana? Pasti tiap-tiap trader bisa berbeda jawabannya. Ya. Oke, anggaplah sudah ketemu ya. Kemudian harga naik mendekati top 1. Artinya mau membuat top 2. Nah, rules entry-nya bagaimana? Apakah langsung limit order atau market execution? Nah, ini harus dibuat SOP-nya dulu ya. Tentunya hasilnya akan berbeda ketika ada satu trader yang mengambil limit order langsung aja hajar sell dengan mereka yang menunggu konfirmasi atau CRS, menunggu candlestick bearish ya, atau menunggu supply terbentuk. Nah, tentu datanya akan berbeda. Betul ya?
itu masih soal agresif dan konfirmatif entry. Belum lagi kalau agresif ini ada yang fix RR. Misalkan 1:2 atau 1:3. Tapi ada yang 1 sampai neckline atau sampai break structure seperti ini. Nah, ini rulesnya pakai yang mana gitu. Ini yang bagian agresif, lalu yang konfirmatif yang sebelah sini. Nah, tentunya akan berbeda-beda gitu. Nah, kalau abang ini melihat data seperti ini, kemudian apa yang abang akan lakukan jika memakai data backtest orang lain gitu? Apakah dengan melihat data seperti ini, abang mengerti rulesnya data ini? Kayak gitu, Bang. Oke, sekarang kita masuk ini ya, pembahasan metode kita aja ya, yang kita pelajari ya. Ini hanyalah salah satu contoh ya guys ya, yang double top ini ya. Oke, sekarang asumsikan kita follow trend aja ya, jangan counter trend ya, follow trend. Kita sedang membuat trading system SMC yaitu follow trend. Saya mau gambar market structure dulu ya. Ini yang simpel-simpel dulu aja ya guys ya. Nah, seperti ini berarti ini adalah inducement. Oke. Nah, ketika ini break ya, ini jadi high valid. Asumsikan dulu ini low validnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, metode yang kita pelajari ini guys, setelah kena inducement, maka kita siap-siap untuk follow trend. Betul ya? Nah, secara data, titik follow trend itu tercipta setelah mengenai inducement yang di sweep. Jadi, contoh anggaplah di sini ada candlestick yang nge-sweep inducement. Nah, teman-teman entry di sini. Setelah sweep ini sudah close candle, maka entry di sini. Dengan risk to reward mau pakai fix RR atau sampai boss. Atau bagaimana? Nah, dari contoh sweep inducement aja ya, ini ada dua rules. Fix RR sama pemburu boss. Kemudian ada lagi entry model seperti ini. Contoh di bawah inducement ini ada 1, 2, 3 POI. Nah, kalau ada POI lebih dari 1, nah ini agak repot memang. Nah, sekarang gini. Kalau rules entry-nya ada di POI, anggaplah POI pertama ya. Nah, di POI pertama pun ini ada beberapa rules yang bisa dibuat. Apakah entry agresif atau entry konfirmatif. Nah, dari agresif saja ada 1 fix RR, ada 1 pemburu boss. Dari konfirmatif, setelah tercipta konfirmasi, contoh membentuk SND atau engulfing super ya, body break, kemudian pakai RR fix atau pemburu boss. Nah, ini mau pakai rules yang mana? Tentunya berbeda rules, berbeda data backtest. Betul ya guys ya? Nah, ini belum lagi kalau ada POI lebih dari 1. Teman-teman mau pakai POI yang mana? Pasti akan banyak rules yang bisa dipilih. Lalu ada lagi trader yang saya hanya menunggu di ekstrim. Kenapa di ekstrim? Karena risk to reward-nya akan menjadi lebih besar. Nah, itu boleh-boleh saja. Rules-nya bagaimana? Agresif konfirmatif, lalu pakai fix RR atau pemburu boss. Nah, kalau saya Bang guys, saya pakai rules entry angka sakral. Karena dengan angka sakral, saya bisa mendapatkan RR minimal 1:3. Nah, boleh. Ini tipe-tipe pebisnis. Dia tidak peduli entry point, dia hanya menunggu
harga diskon kalau mau buy, atau kalau mau yang sell dia mau menunggu di harga premium. Nah, ini konsep pebisnis ya. Boleh aja pakai rules seperti itu. Nah, ini saya ingat ya, pernah dikabari teman CTC ya. Jadi teman CTC ini kasih tahu trading system yang cocok dengan dirinya ya. Jadi seperti ini. Teman CTC ini guys ya, paham akan counter trend, paham akan follow trend, dan paham roadmap-nya. Setup 7 Wonders-nya paham. Kemudian muncul logika di dalam pikirannya. Nah, logikanya itu seperti ini guys. Dia sangat berterima kasih sekali karena sudah ada standar baku penentuan high valid dan low valid ya. Nah, dia sekarang akan sabar menunggu harga mengenai inducement karena trading range terbentuk ya, tercipta. Kemudian, kalau dalam case uptrend seperti ini, harga turun mengenai inducement, maka dia akan bersiap-siap membidik follow trend. Jadi trading rules-nya seperti itu. Nah, yang seru itu kayak gini guys. Karena dia memahami betul setup 7 Wonders, dia kan sekarang sudah tahu nih, titik awal follow trend itu ada di setup 2A. Betul ya? Nah, contoh ya. Ada seperti ini. Pertanyaannya, apakah ini setup 2A dia akan break menjadi bos seperti ini? Nah, teman CTC ini berpikiran bahwa mustahil seseorang akan bisa membidik 2A dengan tepat dengan 100% benar. Karena 2A ini adalah ini ya, calon untuk follow trend. Siapa yang bisa jamin 2A-nya itu berada di sini? Berada di sini, tepat di sini. Siapa yang bisa berani jamin? Maka teman CTC ini mengambil setup 2B dan 2C saja. Nah, di sini saya batin guys. Wih, pinter juga nih anak ya. Memang itu make sense ya. Kecuali 2A-nya itu berupa ini loh guys, sweep eksternal ya. Jadi eksternal ini di sweep. Nah, itu ya pasti 2A gitu loh. Tinggal berhasil atau gagal itu urusan nanti gitu. Nah, selama di dalam trading range mustahil ya. Jadi logikanya mustahil orang bisa 100% bidik pucuk 2A. Dia menyadari hal itu guys. Nah, ini bagus ini. Logika terbentuk dari belajar roadmap 7 Wonders-nya itu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, oke, saya spill sedikit ya. Jadi gini loh guys, maksudnya guys. Ketika harga turun ya, kena inducement ya. Nah, ini anggaplah kita membidik 2A ya, ada konfirmasi. Contoh di sini terbentuk engulfing yang solid ya, body break, terbentuk demand. Maka kita akan buy. Tapi teman yang ini belum ya, akan menunggu 2B-nya. Kenapa? Karena ini kalau naik ya, kemudian dia pullback. Nah, ini nunggu konfirmasi 2B. Kalau nggak ada konfirmasi, pasti ini jebol. Nah, 2A-nya ini masih gagal. Cari titik 2A lagi, di mana titik akan lanjut follow trend gitu loh. Contoh, di sini ada konfirmasi 2A lagi. Selama masih di dalam trading range, dia akan terus pantau gitu loh. Dia pullback, nggak ada konfirmasi, ini akan gagal 2A-nya gitu. Di sini ada konfirmasi lagi. Ternyata dia naik, terus pullback, terus ada konfirmasi 2B, baru hajar sampai ke Uranus. Gitu loh guys. Nah, dia merasa aman kalau cara tradingnya seperti ini. Loss-nya akan terminimalisir dengan logika seperti ini guys. Nah, ini teman-teman yang sudah mempelajari setup 7 Wonders pasti mengerti maksud dari teman CTC ini. Nah, ini keren ini, logikanya bagus ini ya. Nah, sekarang dari rules yang berbeda ini guys ya, pasti akan menghasilkan data backtest yang berbeda juga gitu loh.
Jadi backtest ini memang kegiatan mandiri ya, tidak bisa diwakilkan. Teman-teman memakai data backtest orang lain, saya yakin teman-teman saat entry, teman-teman tidak akan percaya diri. Ceritanya akan lain jika teman-teman melakukan backtest sendiri, guys. Saya sudah buatin roadmap 7 Wonders itu ya. Nah, teman-teman bisa pakai untuk pembuatan trading sistemnya gitu loh. Teman-teman bisa bangun trading system menggunakan roadmap 7 Wonders. Teman-teman pelajari, teman-teman suka yang mana? Yang teman-teman sekiranya cocok dengan stylenya teman-teman, nah gunakan. Seperti teman kita yang satu ini cocoknya pakai 2B dan 2C, ya boleh gitu. Tapi teman yang lain cocoknya tetap pakai 2A, ya enggak apa-apa. Atau malah ada teman lain yang walaupun punya trading system follow trend, tapi dia juga bidik counter trend, tapi hanya di 1B atau 1C. Nah, ada seperti itu. Supaya cepat kaya. Ayo, sekarang gantian saya ya. Coba, teman-teman jujur-jujuran ya sekarang ya. Riset mandiri, ya. Nah, ini backtest plus forward test, ya. Teman-teman coba lakukan ini secara mandiri. Lakukan sendiri. Bikin rules sendiri. Bedakan dengan cara belajar teman-teman cari signal di grup, di live show. Nah, mana yang akan mempunyai percaya diri yang lebih baik saat melakukan entry? Coba teman-teman pikir dan rasakan sendiri deh, ya. Teman-teman akan percaya diri dengan melakukan yang mana? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Sudah saya ingatkan ya, bahwa seorang trader ya, itu pada hakikatnya itu adalah mandiri. Ya, pada hakikatnya adalah pekerjaan mandiri. Kalau teman-teman entry saja takut, entry saja nggak percaya diri, nah berarti ada yang keliru dengan cara belajarnya, gitu guys. Dengan teman-teman melakukan riset ini, backtest maupun forward test yang menghasilkan data, teman-teman akan santai saja ketika nanti teman-teman mengalami loss trade. Sekali, 2 kali itu merupakan hal yang biasa. Karena teman-teman percaya akan metode yang teman-teman bikin. Teman-teman percaya dengan rules yang teman-teman bikin. Saat kalian mengalami loss, ingat, itu cuma lagi loss. Ada probabilitas, ada persentase untuk loss. Jadi kalau kita menjalankan metode kita, dan itu loss, itu namanya cuma loss trade. Itu cuma trade yang lagi loss aja. Ingat, itu hanyalah loss trade. Jangan ada yang dirubah. Tapi kalau teman-teman nggak mau melakukan pekerjaan yang mandiri ini, ya sudah, nggak apa-apa. Itu hak teman-teman. Silakan. Saya sudah bantu membuatkan standar bakunya market structure loh. Saya juga sudah bantu ini, bikinkan roadmap-nya ya. Pembentukan market structure itu ada 7. Nah, sudah saya buatkan. Tinggal teman-teman pahami dan pilih yang cocok buat teman-teman itu setup yang mana. Jadi jawabannya memang nggak bisa guys. Kalau teman-teman meminta data backtest ke orang lain, itu nggak bisa. Saya pikir akan percuma. Kenapa? Karena apakah yakin dengan teman-teman melihat data seperti ini, teman-teman bisa entry-nya? Apakah teman-teman yakin dengan melihat data orang lain seperti ini, teman-teman percaya diri entry-nya? Nggak akan bisa guys. Yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri, ya hasil karya teman-teman sendiri, yaitu trading system teman-teman sendiri gitu loh. Saya harap dengan video ini teman-teman bisa menemukan insight yang bisa membuat teman-teman lebih semangat dan tahu berikutnya harus ngapain gitu. Oke ya guys ya. Ayo saya temenin.
Semangat belajarnya, semangat kerjanya. Sayang semangat kerjanya. Survei membuktikan kalau native M banking itu lebih menyenangkan daripada halo sayang. Semangat kerjanya.